Kita awali informasi pertama, pemirsa. 3 bangunan di Jalan Nanjung Cimahi yang terdiri dari rumah makan Padang, toko sembako, dan sebuah rumah tinggal ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beginilah kondisi api yang menyala, membakar 3 bangunan di Nanjung, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ledakan percikan api terdengar berulang kali. Akibat api turut membakar kabel listrik yang melintang di atas bangunan. 3 bangunan terbakar terdiri dari rumah makan Padang, toko sembako, dan rumah tinggal. Kebakaran membuat panik warga sebab posisi bangunan tersebut tepat berada di bawah jaringan kabel listrik dan api semakin membesar. Warga khawatir api merambat ke bangunan lain. Tim pemadam kebakaran Kota Cimahi menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Komando Regu 1 Damkar Cimahi mengatakan, dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik, sebab tidak ada aktivitas baik rumah makan maupun toko saat terjadi kebakaran. Kami menduga ini dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik ya, karena di pagi hari tersebut kedua toko tidak ada aktivitas, artinya mereka belum buka, belum beroperasi. Menurut saksi mata, pemilik ini berteriak-teriak ketika beberapa warga masuk, itu api sudah menyala. Peristiwa ini menjadi tontonan warga sehingga menyebabkan kemacetan dari arah Cimahi menuju Kabupaten Bandung dan sebaliknya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di Jalan Hasyim Asy'ari, Kota Tangerang, Banten pada Minggu malam. Beruntung pemilik beserta keluarganya tidak berada di lokasi kejadian. Tidak ada angin maupun hujan, namun tiba-tiba sebuah pohon besar yang berada di Jalan Hasyim Asy'ari, Pinang, Kota Tangerang roboh dan menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di bawahnya. Diduga kondisi pohon yang sudah lapuk menjadi penyebab tumbangnya pohon ini. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi berusaha mengevakuasi mobil naas ini. Kita lagi beli pecel lele, untuk mendengar suara gerobiak itu, pas dilihat mobilnya ketimpa pohon besar gitu Pak, roboh gitu. Itu kejadian jam berapa? Kejadian sekitar habis maghrib Pak, 6:30. Korban jiwa nggak ada ya? Ya, Korban jiwa? nggak ada. Alhamdulillah orangnya keluar semua Pak. Warga berharap dinas terkait lebih memperhatikan kondisi pohon yang berada di sepanjang jalan Kota Tangerang agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Berkat kamera pengawas, seorang warga di Kota Medan berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Aksi 2 orang pencuri motor di sebuah klinik kecantikan di Jalan S. Parman, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Pelaku sempat membobol kunci kontak dan sempat menyalakan motor korban. Beruntung aksi pelaku pun dipergoki oleh pegawai klinik yang sudah memantau aksinya di CCTV. Meski sudah diteriaki maling dan sempat menarik jaket pelaku, namun maling motor tersebut berhasil melarikan diri. Lengket sama kita itu. Jadi posisi kereta tuh udah hidup. Kalau kita lengah 1 menit udah langsung dibawa kabur. Jadi kemarin waktu ketahuan dia kabur, kuncinya lengket di kereta. Posisi kereta udah hidup. Langsung udah kabur. Begitu saya tarik dia langsung mukul saya nih. Kereta pakai kunci apa gitu. Sampai nggak tahu saya sih. Pemirsa, Polda Bali mengamankan 1 WNA berkewarganegaraan Perancis karena mencuri sepeda motor. Pelaku berdalih di negaranya adalah hal wajar jika barang yang ditinggal dalam kondisi tanpa pengaman diambil atau digunakan oleh orang lain. Polda Bali mengungkap 115 kasus kejahatan selama masa operasi Sikat Agung 2024.
Operasi yang digelar sejak 25 April hingga 10 Mei 2024 berhasil meringkus 136 tersangka. Salah satu di antaranya merupakan warga negara Prancis yang terlibat kasus pencurian motor di Desa Jungut, Batu Nusa Penida, Klungkung, Bali. Pelaku 22 tahun tengah berlibur di Bali dan mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih menyangkut di kendaraan. Tersangka berdalih di negaranya properti yang ditinggal begitu saja di area publik tanpa pengamanan dianggap tak bertuan dan boleh digunakan. Namun demikian pihak penyidik tetap memproses kasus ini karena tersangka berupaya merubah tampilan serta mengganti plat nomor kendaraan. Pernyataan yang bersangkutan bahwa ketika dia melihat benda itu dianggap itu bukan properti orang itu lagi. Nah, yang membuat kami punya keyakinan tetap untuk melakukan penindakan adalah ada semacam keinginan untuk merubah bentuk atau menghilangkan identitas kendaraan itu. Makanya perkaranya ya kita lanjut saja. Dari operasi Sikat Agung 2024, Polda Bali berhasil mengungkap 70 kasus target operasi dengan 75 tersangka. Serta kasus bukan target operasi sebanyak 45 kasus dengan 61 tersangka. Pemirsa, sekelompok debt collector nekat menghentikan kendaraan wisatawan yang tengah berlibur di Yogyakarta. Aksi penghentian paksa kendaraan oleh debt collector ini sempat direkam pemilik kendaraan dan kemudian viral di media sosial. Juga di Jember ini. Kenapa di Jember? Ya ini Baru beli. Baru bayar 2 kali, sudah telat 3 tahun. Seperti inilah kepanikan sejumlah penumpang yang merupakan wisatawan yang kendaraannya dihentikan dan akan ditarik paksa oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector yang terjadi di kota Yogyakarta. bawakan ke sini. Rekaman video penghentian paksa kendaraan wisatawan asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini kemudian diunggah dan viral di media sosial. Terlebih, pemilik kendaraan juga mengaku merasa tidak ada tunggakan dan memiliki surat lengkap kendaraan yang dinaiki. Wisatawan pemilik kendaraan pemilik mobil kemudian melaporkan ke Ditlantas Polda DIY untuk memastikan surat kendaraan yang juga dibawa pihak debt collector. Setelah terjadi cekcok mulut, ternyata ada 2 BPKB. Akhirnya mereka konfirmasi ke pihak finance yang memberikan kuasa, dan ternyata dari pihak finance sana juga sudah dimintai keterangan oleh Ditlantas Polda Jatim. Usai diunggah dan viral di media sosial, kelompok penagih hutang akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan prosedur untuk menarik kendaraan di tengah jalan. Atas nama pribadi dan mewakili teman-teman semua, memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Yogyakarta, terlebih untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami minta maaf dan ke keluarga pada pihak yang pembawa unit. Kami berharap kami lebih profesional ke depannya. Cukup, terima kasih banyak. Sementara itu, Probo Satrio juga menyatakan kasus adanya surat kendaraan BPKB ganda yang berasal dari Jawa Timur kini tengah diselidiki lebih dalam oleh Ditlantas Polda Jatim. Sebuah resepsi pernikahan bak anak sultan di Bangkalan, Madura viral di media sosial. Selain diberi uang dolar berbentuk karangan bunga, mereka juga dikalungi untaian pecahan uang kertas. Inilah suasana sebuah resepsi pernikahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah undangan nampak membawa mata uang dolar yang sudah dikemas berbentuk karangan bunga khusus untuk pengantin di pelaminan. Nampak pula sebagian besar undangan yang hadir satu persatu secara bergantian memberi saweran uang yang sudah dibentuk seperti kalung. Uang kertas dolar dan rupiah ini mereka kalungkan ke pasangan pengantin hingga menutupi hampir sekujur tubuh mereka. Tentu saja tradisi saweran untuk pengantin yang tidak biasa ini pun viral di media sosial setelah banyak undangan mengabadikan momen ini dan menyebarkannya ke berbagai platform media sosial.
Warga Dusun Pocogen, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini mengatakan mereka tak menyangka momen resepsi pernikahan mereka menjadi viral dan mendapat beragam komentar netizen. Sudah tradisi, terus tahu juga kalau di sini. Itu yang ngasih uang dari tamu apa dari keluarga atau memang dari undangan semua? Ada yang dari keluarga, ada yang dari tamu, ada yang dari undangan. Rasanya awalnya senang Mas ya, terus setelah tambah banyak gitu, kok makin berat gitu, susah bukanya juga. Dikalungin macam-macam berarti ya? Ya, macam. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang sedang menikah, dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan dilimpahi berkah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ya tapi masa 150? Makanya supir bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanya. Dikutip dari akun Instagram, romansa sopir truk aksi nekat parkir liar menjadi... Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Ini pengacara Pak. Nggak ada manfaatnya kalau berdebat ini berdebat. Lepas. Bapak ini wartawan, dia pengacara, lebih tahu hukum. Apa hukumnya? Hukum tuh ada perdanya, ada undang-undangnya, mana? Coba tunjuk. Belum ada Pak, nempatin. Nah, buat parkiran bis Pak. Harus kali ini memang tapi masa 150 sih? Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150 sih? Boleh tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus. Terus tadi ke Monas juga dimintain 100.000. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, dimintain 50.000. Terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju luar kan, kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan. Saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Dikasih karcis nggak Bu? Enggak. Marak aksi balap liar di malam hari, aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan pencegahan aksi balap liar. Belasan pemuda yang umumnya masih pelajar berhasil ditangkap. Maraknya aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar membuat aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan patroli ke tempat para pelaku berkumpul. Saat diamankan, belasan pemuda yang umumnya masih pelajar diketahui hendak menyaksikan aksi balap liar. Mereka pun mengakui kerap memasang taruhan saat menyaksikan balap liar. Selanjutnya, belasan pemuda ini digiring ke Mapolsek Penakukang untuk diberi pembinaan. Sementara 9 unit sepeda motor akan diserahkan ke Satlantas untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Anak muda ini, remaja ini beralasan bahwa mereka akan melakukan kegiatan menonton balap liar. Namun setelah kita lakukan penyelidikan lagi lebih mendalam, ada indikasi bahwa adik-adik kita itu akan ikut melakukan balap liar. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama di malam hari, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 2 ibu-ibu mencuri 3 kaleng susu di sebuah minimarket di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aksi pelaku terungkap usai karyawan minimarket menemukan kekurangan barang dan mengeceknya melalui kamera pengawas. Ini mantau. Yang duanya, nah ini yang duanya. Belum, baru naik masanya. Susu sudah di keranjang itu? Di keranjang 3 pas. 3 saya kan? Kantong Doraemon. Terekam kamera pengawas minimarket, 2 ibu-ibu mencuri di sebuah minimarket di Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ibu-ibu ini membawa 3 kaleng susu. Tidak tanggung-tanggung saat petugas lengah, keduanya memasukkan 3 kaleng susu ke dalam roknya.
Usai mengambil 3 kaleng susu, kemudian keduanya langsung keluar tanpa membayar ke kasir minimarket. Aksi ini terungkap saat petugas minimarket sedang mendata barang-barang, ternyata ada barang yang hilang. Lalu petugas mengecek CCTV dan didapati aksi ibu-ibu tersebut. Akibat kejadian tersebut, minimarket mengalami kerugian hampir 1 juta rupiah. Ada pencurian 3 kaleng susu yang diduga dilakukan oleh 3 orang. Jadi untuk sementara ini yang terlihat dari video itu ada 3 orang. Kerugian sendiri dan untuk kerugian secara terperinci jadi kita belum dapatkan ya. Jadi masih perkiraan dari karyawan itu sekitar 900.000 lebih atau berapa tadi. Itu ada 3 susu, 1 kaleng ukuran besar, 2 kaleng ukuran sedang. Kasus pencurian ini belum dilaporkan pihak minimarket ke polisi. Namun karena video viral, petugas kepolisian sudah mengecek TKP dan melihat rekaman kamera pengawas guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata mengaku pembunuhan terhadap Dan Ramil 17034 Aradide Letu Anumerta Octavianus Sogal Rey merupakan aksi yang direncanakan. Kini polisi masih mengembangkan penyelidikan guna mengetahui peran dari para pelaku. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Anana Wipa, pelaku pembunuhan Komandan Rayon Militer 17034 Aradide Letnan 2 Octavianus Sogal Rey pada Sabtu pagi. Terduga pelaku tertangkap tengah membawa kabur telepon genggam milik korban. Pelaku merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan sudah bergabung selama 1 tahun yang bermarkas di Markas Kebo. Pelaku juga mengaku bahwa benar kelompoknya melakukan pembunuhan berencana terhadap Dan Ramil Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Padahal diketahui pelaku mengenal baik korban karena kerap diberi sembako untuk keluarganya yang tinggal di kampung Ekadide. 7 orang. Dan kan kalau tidak salah di rilisnya itu disebutkan bahwa Dan Ramil itu ditembak, kalau tidak salah dengan ditembak. Ya. Apakah yang tersangka yang melakukan penembakan atau tersangka lain? Ya, itu kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami. Pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum, dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, jatuh, kemudian dilakukan penganiayaan. Selain membunuh Dan Ramil Aradide, pelaku juga kerap melakukan aksi kriminal lain yaitu curanmor dan penjamretan. Diketahui sebelumnya pada Kamis 11 April 2024, korban yang berkendara seorang diri diadang sejumlah anggota KKB di daerah Pasir Putih, distrik Aradide Pania, Papua Tengah. Korban kemudian ditembaki hingga tersungkur dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. TNI AL berhasil menggagalkan upaya pengiriman terumbu karang ilegal di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Satuan Tugas Gabungan Pengamanan TNI Angkatan Laut Bandara Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 8 kotak terumbu karang di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Penggagalan penyelundupan terumbu karang yang dilindungi ini bermula dari informasi awal tim pengamanan karena ketidaksesuaian isi dengan dokumen. Satgas PAM Lanudal Juanda berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku berinisial JJS beserta barang bukti. Penggagalan penyelundupan terumbu karang ini merupakan upaya TNI AL dalam rangka untuk melestarikan bahari dengan program pemerintah. Ada 2 tipe ini. Nopilia sama Cantophilia.